Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Fadila Yahya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Akhir-akhir ini kalian sering dengar nggak mengenai musibah-musibah atau bencana-bencana yang terjadi di Indonesia seperti badai topan, puting beliung, banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kebutuhan-kebutuhan yang perlu ada pada saat terjadinya gempa bumi. Nah, kebutuhan saat gempa bumi. Sebelum kita bicara mengenai kebutuhan pada saat gempa bumi, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu gempa bumi. Gempa bumi tersebut terjadi oleh dua faktor. Yang pertama ada gempa vulkanik dan yang kedua adalah gempa tektonik. Nah, apa itu gempa vulkanik? Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh meletusnya gunung berapi. Sedangkan gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi atau runtuhnya bebatuan dari pinggir tebing. Mengenai gempa bumi, tahukah kalian kenapa Indonesia itu sering terjadi gempa bumi? Nah, yang pertama, kenapa Indonesia itu sering terjadi gempa bumi? Oleh karena letak geografis Indonesia itu terletak antara tiga lempeng dunia yang aktif. Yang pertama yaitu Eurasia, yang kedua ada Pasifik, dan yang ketiga ada Australia. Dan juga Indonesia itu berada di Ring of Fire, yaitu gugus-gugus gunung berapi yang aktif. Nah, mengenai bencana gempa bumi, perlu kita pelajari atau perlu kita ketahui kebutuhan apa saja yang harus ada pada saat gempa bumi tersebut. Yang pertama, ada air minum. Kenapa demikian? Sangatlah susah pada saat terjadinya bencana itu untuk mendapatkan sumber air yang bersih dan jernih yang dapat langsung diminum. Oleh sebab itu, masyarakat atau pemerintah perlu menyediakan air minum yang bersih. Nah, yang kedua ada obat-obatan. Kenapa demikian? Pada saat terjadinya bencana atau dalam hal ini kita bicara tentang gempa bumi, masyarakat atau para pengungsi tersebut sangat rentan akan penyakit. Oleh sebab itu, diperlukannya obat-obatan. Nah, berikutnya ada selimut. Selimut di sini digunakan untuk menghangatkan tubuh pada saat di luar rumah atau pada saat di pengungsian. Nah, berikutnya ada kantong mayat. Kantong mayat di sini diperuntukkan untuk para korban yang telah meninggal dunia akibat runtuhan bangunan. Selanjutnya ada tenda pengungsian. Nah, sudah jelaskan tenda pengungsian itu digunakan untuk apa? Ya, betul. Untuk menampung para korban yang sudah kehilangan tempat tinggalnya. Dan selanjutnya selimut untuk mengangkat tubuhnya. Dan ada juga kebutuhan makanan. Dalam hal ini yang sering diberi itu makanan instan seperti mie instan dan makanan yang bisa langsung disaji atau langsung dimakan lainnya. Nah, berikutnya juga ada dapur umum. Dapur umum ini berfungsi untuk tempat memasak dan keperluan dapur lainnya. Berikutnya adalah kebutuhan bayi. Kebutuhan bayi di sini tidak dapat disamakan dengan kebutuhan orang dewasa karena bayi adalah orang yang sangat rentan. Kebutuhan bayi di sini seperti popok, makanan pendamping ASI dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah alat mandi. Sudah jelas kan alat mandi digunakan untuk apa? Ada yang kelupaan. Seperti tenaga medis. Tenaga medis di sini sangat dibutuhkan karena untuk mengobati orang-orang yang sakit dan orang-orang yang trauma akibat bencana tersebut. Oke, demikianlah kebutuhan-kebutuhan yang kita perlu sediakan atau perlu kita adakan pada saat
terjadinya bencana gempa bumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.